Banyak pengamat politik memperkirakan bahwa salah satu strategi utama dalam politik Indonesia saat ini adalah menggagalkan langkah Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mencegahnya mengikuti kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2029. Anies dikenal sebagai tokoh yang sangat populer dan kuat di Jakarta, di mana popularitasnya seringkali lebih unggul dibandingkan calon lain menurut berbagai survei. Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang merupakan salah satu kekuatan politik signifikan di Indonesia, berencana untuk mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem bergabung dengan pemerintahan. Namun, ajakan ini datang dengan syarat yang cukup berat, yaitu ketiga partai tersebut tidak boleh mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta. Strategi ini dianggap sebagai satu-satunya cara efektif untuk menghalangi Anies dari pencalonan, mengingat ketiga partai tersebut memiliki pengaruh dan potensi besar untuk mendukung Anies. Keputusan ini tentu saja didasari oleh kekhawatiran bahwa jika Anies berhasil memenangkan Pilkada Jakarta, posisinya akan semakin kuat untuk bersaing dalam Pilpres 2029. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta seringkali menjadi batu loncatan yang strategis untuk meraih posisi yang lebih tinggi, termasuk kursi presiden. Oleh karena itu, menghalangi langkah Anies di Jakarta bisa dianggap sebagai langkah preventif untuk mencegah dominasi politiknya di masa depan. Namun, pertanyaannya tetap, apakah strategi ini akan berhasil? Koalisi semacam ini memerlukan negosiasi yang rumit dan kesepakatan yang solid. Setiap partai tentu memiliki agenda dan kepentingannya masing-masing, sehingga menyatukan mereka dalam satu visi bukanlah hal yang mudah. Selain itu, mengandalkan penggabungan partai untuk menggagalkan seorang calon juga mengandung risiko, terutama jika partai-partai tersebut tidak sepenuhnya sepakat dengan syarat yang diajukan atau merasa bahwa kepentingan mereka lebih baik dijalankan dengan mendukung Anies. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan. Publik dan pendukung Anies mungkin akan bereaksi terhadap upaya semacam ini, baik dengan dukungan yang lebih kuat terhadap Anies maupun dengan menekan partai-partai tersebut untuk tetap mendukungnya. Reaksi publik seringkali tidak terduga dan bisa berpengaruh besar pada hasil akhir dari strategi politik seperti ini. Sementara itu, Anies sendiri tentu memiliki langkah antisipatif terhadap skenario semacam ini. Sebagai seorang politikus berpengalaman, Anies kemungkinan besar sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi berbagai tantangan politik yang ada. Bisa jadi, ia sudah melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen pendukungnya, termasuk masyarakat sipil dan kelompok-kelompok strategis lainnya, untuk memastikan dukungannya tetap solid. Kesimpulannya, meskipun rencana untuk menggagalkan Anies melalui koalisi partai memiliki potensi untuk berhasil, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Baik dari sisi negosiasi politik antara partai maupun reaksi publik yang bisa mengubah dinamika politik secara signifikan. Bagaimana kelanjutan dari strategi ini dan apakah akan benar-benar menghalangi Anies dari Pilkada Jakarta dan Pilpres 2029, hanya waktu yang bisa menjawab. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya di panggung politik Indonesia.